Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iris. Ada 4 tipe mereka yang jadi mainan riba. Kira-kira kamu masuk yang mana? Mari kita bahas satu-satu, ambil kaca, renungkan, gak usah emosi, kalaupun kesindir ya dinikmati. Selamat menyimak. Tipe 1, ludes babak bundas. Tipe ini paling tragis, dan menyedihkan, berdarah-darah kuadrat. Seolah-olah hidupnya memang dibuat minus dan ngenes oleh Allah, sudah harta habis, usaha bangkrut, nama baik hancur, harga diri tergadai, keluarga tercerai-berai, dihadiahi sakit, atau keluarga yang sakit bertahun-tahun, bahkan ada yang kehilangan keluarga tersayang selama-lamanya. Ada yang bisa bangkit lagi, memulai hidup benar-benar baru, namun ada juga yang menyerah, meninggal dengan meninggalkan utang berserakan. Tipe 2, impas bakbuk tak bersisa. Tipe ini kehilangan semua hartanya, kemarin punya segalanya, sekarang kembali modal badan saja. Mereka tidak sampai mengalami sakit berkepanjangan, atau musibah beruntun. Harta memang tak punya, tapi Allah sisakan badan sehat yang mempercepat dia bangkit lagi. Itulah modal yang paling berharga sesungguhnya. Tipe 3, untung tapi sempat linglung. Loh, mainin riba tapi untung? Apakah ada yang begitu? Ada. Beberapa kasus mereka berutang dalam bentuk properti, dan untungnya dari kenaikan harganya, bukan dari akad ribanya. Contoh kasus misalnya, seseorang beli rumah KPR seharga 500 juta, sudah nyicil 8 tahun, masih sisa 7 tahun lagi untuk lunas. Dia memilih menjual rumahnya, yang ternyata ada kenaikan harga pasar jadi laku 700 juta. Setelah dijual, dikurangi sisa utang masih sisa 150 juta. Utangnya lunas, dan dia masih dapat sisa uang walaupun harus ngontrak lagi. Dari beberapa cerita yang kita tangkap, orang-orang seperti ini memiliki amalan khusus kepada Allah. Kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, sehingga ketika taubat dari riba dan bersungguh-sungguh meninggalkannya, Allah berikan banyak kemudahan dan keajaiban. Sempat linglung? Yes. Walaupun cicilan lancar, tapi seperti Allah cabut ketenangan hatinya, yang gak bisa dibohongi. Hidup dengan tagihan itu memang tidak nyaman. Ibadah pun jadi gak husuk, mikir cicilan. Tipe 4, dibiarkan oleh Allah, tapi harus waspada, orang-orang yang masih bandel termasuk tipe ini. Mereka tetap yakin mainkan riba karena belum merasakan efeknya. Bisnisnya tetap tumbuh, usahanya tetap untung, makin berkembang dan terus buka cabang. Kalau dinasehati oleh kawan dia akan bikin fatwa sendiri, seolah-olah Quran dan hadis harus direvisi sesuai keinginan dia. Buktinya bisnisku tetap melaju kok, aku makin kaya raya, uangku makin banyak, aku bisa banyak sedekah kemana-mana. Biarlah ini jadi urusanku dengan Tuhan saja, kalian gak usah ikut-ikutan. Orang tipe ini memang dikeraskan hatinya oleh Allah, sehingga tidak mudah menerima kebenaran, walaupun dari agama yang katanya dia anut. Nabi Muhammad SAW memberi pesan, apabila kamu melihat Allah memberikan seorang hambanya di dunia ini apa yang hamba itu suka atau inginkan, sedangkan hambanya itu selalu bermaksiat, maka itulah istidraj. Kok ngeri, kita pernah mendapat cerita orang di tipe 4 ini, ketika dia kaya raya dan terus dalam kemaksiatan, dinasehati gak mempan, Allah cukup kirimkan kanker di lehernya, dan harta ludes tak tersisa untuk menebus sakitnya. Kemudian Rasulullah membaca, Quran Surat Al-An'am, ayat 44-45, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu, kesenangan, untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sudah-sudah. Tidak perlu tunjuk sana-sini, mending ambil kaca dan arahkan ke badan sendiri. Saya masuk tipe yang mana, dan masih adakah waktu untuk menebusnya, sementara satu persatu tetangga, kawan, dan keluarga meninggalkan dunia ini. Maka dari itu, segeralah tinggalkan sisa riba. Ingatlah selalu sobat, taubat itu wajib, lunas hutang itu bonus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.